Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Dr. Francisca di Prancis. Untuk di video kali ini gue cuma pengen sharing tentang pola asuh yang gue terapkan ke anak gue. Kenapa gue mau membuat video ini ya? Gue sedikit tergelitik dengan istilah sandwich generation. Karena ada juga beberapa teman yang menanyakan apakah di luar negeri, khususnya di Prancis, menerapkan hal tersebut. Sebenarnya ada beberapa yang dalam artian orang tuanya dalam tanda kutip menginvestasikan uang dananya mereka semua untuk anaknya yang nanti di kemudian hari mereka istilahnya berbalas budi dalam artian saat mereka nanti sukses, saat mereka nanti mapan di usia mereka yang sudah dewasa, mereka bisa menafkahi atau membantu orang tuanya untuk membiayai adik-adik mereka juga sekaligus membiayai orang tua mereka. Di Prancis mungkin ada, tapi in general kebanyakan orang tua itu lebih menginvestasikan uang yang mereka punya untuk pendidikan anak-anak mereka dengan tujuan supaya nanti saat mereka dewasa mereka bisa mapan mandiri tanpa membebani orang tua mereka di kemudian hari. Jadi pandangannya berbeda, bukan untuk berbalas budi, tapi untuk tidak membebani hari tua orang tua mereka di kemudian hari. Jadi orang tua di sini tuh lebih berpikiran mereka mau melihat anak mereka sukses gitu loh. Dalam artian tentu juga orang tua di Indonesia, tapi yang berbeda itu tidak untuk berbalas budi. Gue yakin sekarang di Indonesia juga istilah sandwich generation atau istilah investasi anak di hari tua itu sudah sedikit berkurang, walaupun zaman dulu tuh masih sangat banyak. Cuman sekarang kalau gue bandingkan di Eropa sendiri, kebanyakan orang tua ya mereka tetap bilang gue berinvestasi buat anak gue, tapi supaya kelak mereka saat gue tua, gue nggak jadi beban, mereka nggak jadi beban pikiran lagi buat gue gitu. Jadi gue bisa melalui hari tua gue dengan tenang tanpa harus tetap berpikir kasihan nih anak gue, dia makan apa, dia kerjaannya gimana, dia menghidupi keluarganya bagaimana, tidak. Dan di sini juga tidak ada istilah kayak berharap harta warisan orang tua. Jadi kebanyakan anak-anak di sini saat mereka masuk usia matur atau usia major di atas 18 tahun, mereka sudah berpikiran untuk keluar dari rumah orang tua mereka untuk memulai sesuatu secara mandiri, misalnya tinggal sendiri, kemudian mulai mencari pekerjaan gitu. Jadi istilahnya tidak lagi terikat, tidak lagi tergantung dari orang tua gitu. Berbeda dengan kita di Indonesia, terkadang kebanyakan kalau kalian belum mapan, kalian menikah, kalian masih nempel sama orang tua. Tapi berbeda di Eropa, berbeda juga di Prancis, maksudnya khususnya di Prancis, kebanyakan anak-anak muda itu saat mereka masuk usia major di atas 18 tahun masuk universitas, mereka lebih memilih untuk tinggal sendiri, walaupun masih dengan support orang tua, walaupun sedikit masih ada dengan support orang, tapi mereka sedikit demi sedikit belajar untuk menjadi mandiri gitu. Jadi gue sendiri sebenarnya untuk anak-anak gue menerapkan hal tersebut. Dalam artian menerapkan hal tersebut, gue tentu berinvestasi untuk anak-anak gue. Gue mau melihat anak-anak gue kelak mereka menjadi mapan, mereka bisa membiayai hidup mereka, bisa membiayai hidup keluarga mereka gitu ya, tanpa akhirnya nanti suatu saat mereka dewasa mereka menjadi beban untuk, bukan bermaksud untuk tidak mau membantu anak. Tentu kita sebagai orang tua kita akan tetap selalu ada buat anak kita. Cuman yang berbeda adalah gue tidak mewajibkan anak gue saat mereka dewasa untuk berbalas budi ke gue, karena bukan mereka yang mau ada di dunia ini, tapi gue yang mau mereka ada di dunia ini gitu loh. Gue yang melahirkan, gue yang mau gitu ya. Jadi 100% itu adalah tanggung jawab gue, dan gue ngerasa bentuk investasi gue ke mereka, bentuk investasi ya dalam tanda kutip, itu adalah membesarkan mereka dengan cara yang baik, dengan cara ya mereka harus punya masa kanak-kanak yang menyenangkan, mereka harus punya bekal pendidikan yang baik. Jadi kesannya sampai nanti mereka bisa mandiri, mereka bisa mapan, mereka bisa dalam artian gue harus menuntunnya sampai ke sana gitu loh. Jadi
gue nggak bilang 100% gue tidak menolak yang namanya anak adalah sebagai investasi orang tua, tapi dengan pola pandang atau pengertian yang berbeda gitu. Tapi di sini juga ada kok beberapa orang tua yang pemikirannya ya gue investasi ke anak gue, nanti saat mereka dewasa mereka ngebantuin gue untuk bayarin panti jompo gue, rumah jompo gue, atau nanti dia akan bayarin adik-adiknya sekolah. Ada, tentu ada gitu loh, tapi bukan menjadi pandangan, bukan menjadi doktrin sejak kecil, nanti kalau lu sukses lu harus bayarin gue, lu harus ngurus gue, lu harus berbakti sama gue, lu harus bayarin adik-adik lu sekolah. Enggak. Di sini mungkin secara general pola pandang orang tuanya tidak seperti itu. Begitu juga dengan gue gitu. Jadi ya sedikit sharing karena ingin memberi gambaran juga buat teman-teman, karena banyak juga yang nanya apakah di Prancis ada yang namanya sandwich generation segala macam. Jadi ya begitulah pola pandang, pola pikir gue tentang hal tersebut. Oke, itu aja. Semoga bisa jadi gambaran juga buat teman-teman untuk pola asuh untuk anak-anak kalian. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.